nakama, selamat datang di channel Ready 3B. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita petualangan bajak laut topi jerami. Oke, tanpa bertele-tele kita lanjut ke ceritanya. Di mana kisah sebelumnya menceritakan Luffy yang sudah meninggalkan kota Orange dan sudah merekrut navigator mereka yaitu Nami. Kemudian di saat perjalanan mereka, Luffy pun menceritakan bahwa dia meninggalkan semua harta karun hasil curian Nami dengan alasan supaya dapat memperbaiki kota yang sudah hancur. Hal ini membuat Nami marah kepada Luffy karena meninggalkan harta karun tersebut. Lanjut ke cerita sekarang. Mari bernostalgia. Hahaha. Robin Chuan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Nami mempermasalahkan kapal milik Luffy yang tidak layak untuk berlayar di lautan menuju Greenland. Mengingat kerasnya lautan Greenland baik dalam menghadang cuaca maupun dalam pertempuran, kapal Luffy tidak akan mampu bertahan menurut Nami. Kemudian untuk menangani hal tersebut, Nami memutuskan untuk berlabuh di desa terdekat yaitu Desa Sirup untuk mencari kapal yang lebih layak. Lalu setibanya mereka di Desa Sirup, mereka dihadang oleh Usop. Usop menghadang mereka untuk tidak masuk ke dalam desa dengan menggunakan trik palsu. Kemudian Usop menembaki Luffy dengan ketapel miliknya. Namun Nami menyadari hal konyol yang dilakukan Usop yaitu menggunakan trik palsu untuk menakut-nakuti mereka. Ternyata Luffy mengetahui siapa Usop. Usop merupakan anak dari Yasop yang merupakan salah satu anggota bajak laut Shanks yang ditemui Luffy saat masih kecil. Usop yang mendengar hal tersebut dapat menerima keberadaan Luffy, Zoro, dan juga Nami untuk dapat bisa masuk ke desanya. Kemudian kebersamaan mereka berlanjut sampai di sebuah restoran kecil yang bernama Messi. Di saat bersamaan, Usop menceritakan kepada Luffy tentang masa kecilnya bersama dengan ayahnya yang merupakan sosok ayah yang baik. Luffy juga menanggapi dengan baik karena pengalamannya bertemu dengan Yasop merupakan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Di tengah perbincangan, Nami meminta Usop untuk membuat kapal yang besar kepada pemilik mansion mewah yang berada di desanya. Namun pada saat itu Usop tidak menanggapinya lalu kemudian meninggalkan restoran tersebut. Ternyata kepergian Usop bertujuan untuk ke mansion mewah ini. Ia memasuki mansion tersebut dengan cara diam-diam. Usop yang melakukan hal ini karena ingin bertemu dengan seorang wanita yang bernama Kaya yang merupakan pemilik dari mansion mewah tersebut. Tujuan Usop bertemu dengan Kaya karena ingin menghibur Kaya dikala Kaya sedang merasakan kesedihan dan kesepian. Usop menghibur Kaya dengan cara menceritakan segala cerita lucu yang penuh dengan kebohongan yang membuat Kaya terhibur. Walaupun Kaya tahu kalau Usop adalah orang yang sangat pembohong di desanya dan selalu membuat kekacauan dengan kebohongannya. Berpindah ke Luffy dan kawan-kawan. Pada akhirnya Luffy dan kawan-kawan mengetahui keberadaan Usop dari 3 teman Usop yang bernama Ninjin, Taminigi, dan juga Pimen. Lalu Luffy dan kawan-kawan serta 3 teman Usop menemui Usop dengan cara yang sangat konyol. Sesampai di sana terjadi kegaduhan karena mereka berlima masuk secara paksa ke dalam mansion tersebut sehingga kegaduhan tersebut diketahui oleh pelayan mansion dan mereka harus terusir oleh pelayan tersebut. Namun sebelum terusir, Usop memukul pelayan mansion tersebut karena telah menghina ayahnya. Beberapa saat kemudian ketika Luffy dan Usop berada di pinggir pantai, Luffy dan Usop mendengar sebuah percakapan dari pelayan mansion dengan Kapten Jango. Dan diketahui ternyata pelayan mansion tersebut adalah seorang bajak laut yang dikenal sebagai Kapten Kuro, yaitu kapten dari bajak laut kucing hitam. Dalam pembicaraan Kapten Kuro, ternyata dia memiliki rencana untuk membunuh Kaya dan akan menyerang penduduk desa karena berkeinginan untuk mengambil seluruh kekayaan Kaya. Pada saat
yang bersamaan keberadaan Luffy dan juga Usopp diketahui oleh Kapten Jango, dan dengan kemampuan hipnotis yang dimiliki oleh Kapten Jango, Luffy terjatuh dari atas tebing. Kapten Kuro yang melihat keadaan Luffy seperti itu beranggapan Luffy sudah terbunuh. Kemudian Kapten Kuro dan Kapten Jango akan melancarkan rencana mereka di pagi hari di suatu tempat yang sudah mereka tentukan. Usopp kemudian berlari meninggalkan Luffy yang juga beranggapan bahwa Luffy sudah mati oleh Kapten Jango. Kemudian Usopp segera memberitahu penduduk desa atas rencana jahat yang akan dilakukan di pagi hari nanti oleh Kapten Kuro. Akan tetapi penduduk desa tidak mempercayai perkataan Usopp dan menganggapnya berbohong seperti yang dia lakukan sebelumnya. Usopp harus menerima kenyataan pahit ini dan hanya bisa menangis karena semua penduduk desa sudah tidak mempercayainya. Dengan semangat yang pantang menyerah, Usopp bergegas pergi ke tempat Kaya untuk memberitahunya mengenai rencana jahat yang akan dilakukan oleh pelayannya. Akan tetapi Kaya juga tidak mempercayai perkataan Usopp. Dengan rasa khawatir, Usopp memaksa Kaya untuk pergi dari desa ini. Namun rencana Usopp diketahui oleh penjaga mansion yang bernama Mary dan membuat Usopp tertembak di bagian tangannya yang dilepaskan oleh Mary. Di sisi lain, Zoro, Nami, dan ketiga teman Usopp telah menemukan Luffy yang tidak sadarkan diri akibat dia terjatuh dari atas tebing, dan secara tiba-tiba Luffy disadarkan oleh Zoro. Dan ternyata Luffy hanya tertidur karena telah terhipnotis oleh Kapten Jango. Kemudian Luffy memberitahu teman-temannya mengenai apa yang telah terjadi, dan ia mengatakan bahwa Kaya berserta dengan penduduk desa sedang dalam keadaan bahaya. Beberapa saat kemudian mereka dipertemukan kembali dengan Usopp. Usopp pun terkejut, ternyata Luffy masih hidup. Luffy dan kawan-kawan berjanji akan membantu Usopp untuk menghentikan rencana bajak laut Kapten Kuro dengan cara membuat strategi. Kembali ke kediaman Kaya, ternyata Kapten Kuro sudah menyatakan identitas aslinya kepada Mary dan menyerang Mary hingga tak sadarkan diri. Pagi pun tiba, si kelompok bajak laut Kapten Kuro sudah tiba di pelabuhan desa dengan menggunakan kapal bajak lautnya. Sementara Luffy, Zoro, dan juga Usopp sudah menunggunya di dekat pelabuhan. Dan Usopp sebagai ahli strategi telah membuat rencana dengan menumpahkan minyak agar kelompok bajak laut Kapten Kuro tidak dapat melewati. Akan tetapi rencana mereka gagal karena mereka telah menunggu kelompok bajak laut Kapten Kuro di tempat yang salah. Luffy langsung bergegas untuk pergi ke tempat kelompok bajak laut Kapten Kuro berada karena Luffy tidak ingin mereka masuk ke dalam desa. Zoro, Nami, dan juga Usopp segera pergi menyusul Luffy. Akan tetapi pada saat Zoro dan Nami akan pergi, mereka malah terkena jebakan yang sudah dibuat Usopp yang membuat mereka terpeleset. Di tempat bajak laut Kapten Kuro berada, Nami dan Usopp sudah sampai terlebih dahulu daripada Luffy dan membuat mereka kebingungan karena Luffy tidak kunjung datang. Ternyata Luffy melewati jalan yang salah alias tersesat. Kemudian Nami dan Usopp berhadapan dengan bajak laut Kapten Kuro dengan menyerang mereka menggunakan alat yang seadanya. Dan pada saat Usopp dan Nami terpojok oleh serangan bajak laut Kapten Kuro, di waktu yang bersamaan mereka diselamatkan oleh Luffy dan juga Zoro yang datang tepat waktu dan dengan mudah mengalahkan kelompok bajak laut Kapten Kuro. Kapten Jango yang melihat anggotanya dikalahkan langsung menghipnotis kelompok bajak lautnya agar menjadi lebih kuat. Namun efek hipnotis tersebut juga berdampak kepada Luffy yang membuat Luffy menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian Luffy menyerang kelompok bajak laut Kapten Kuro dengan mudah karena pengaruh hipnotis tersebut. Dengan cepat Kapten Jango menghipnotis Luffy kembali. Meskipun kelompok bajak laut Kapten Kuro sudah dikalahkan, Kapten Jango memiliki dua anggota bajak laut yang kuat untuk mengalahkan Zoro. Anggota bajak laut ini bernama Sam dan Bachi yang merupakan nyaman bersaudara. Awal pertarungan mereka membuat Zoro terpojok karena kedua pedangnya berhasil dicuri oleh nyaman bersaudara ini yang membuat Zoro hanya menggunakan satu pedang saja di waktu itu. Pada saat bersamaan Kapten Kuro telah tiba dan langsung memerahi semua bajak
lautnya karena bajak lautnya tidak kunjung tiba di rencana waktu yang sudah mereka tentukan. Mendengar hal ini membuat Nyaban bersaudara marah dan berusaha menyerang Kapten Kuro, namun serangan Nyaban bersaudara berhasil dihentikan oleh Kapten Kuro dengan menggunakan teknik bernama Lukiasi yang dapat membuat dirinya bergerak dengan cepat, membuat Nyaban bersaudara ini terpojok. Pada akhirnya Nyaban bersaudara ini kembali menyerang Zoro, namun Zoro dengan mudah mengalahkan mereka berdua dengan teknik Sentorio alias 3 pedang. Kembali ke Luffy yang masih dalam pengaruh hipnotis dibangunkan oleh Nami dengan cara menginjak kepala Luffy. Setelah terbangun, terjadilah pertarungan sengit antara Luffy dan juga Kapten Kuro. Serangan Luffy tidak bisa mengenai Kapten Kuro karena Kapten Kuro bergerak begitu cepat menghindari serangan Luffy. Kapten Kuro membuat Luffy kebingungan dan tidak bisa menggunakan teknik andalannya. Sedangkan Kapten Kuro menyerang Luffy dengan membabi buta. Efek dari serangan Kapten Kuro juga berdampak kepada kelompok bajak lautnya, yang membuat kelompok bajak laut Kapten Kuro hampir terbunuh. Hal ini membuat Luffy sangat marah. Dengan menggunakan insting yang kuat, akhirnya Luffy bisa menghajar Kapten Kuro yang pada saat itu tidak terlihat. Luffy menarik Kapten Kuro ketika Kapten Kuro ini sedang berlari begitu cepat. Luffy lalu mengikat badan Kapten Kuro dan kemudian Luffy membenturkan kepalanya hingga Kapten Kuro akhirnya dikalahkan. Di tempat lain, 3 teman Usop yang sedang menyelamatkan Kaya terpojok oleh Kapten Jango. Di waktu bersamaan, Usop dan juga Zoro bekerja sama menyelamatkan mereka dengan tembakan jitu Usop. Akhirnya Kapten Jango dikalahkan. Pada akhirnya, penduduk desa dan juga Kaya berhasil diselamatkan. Sebagai ucapan terima kasih dari Kaya, mereka diberikan sebuah hadiah kapal bajak laut. Hal itu membuat Luffy dengan yang lain sangat senang. Kapal ini bernama Going Merry karena kapal ini dirancang oleh Merry, pelayan dari Kaya. Ketika Luffy, Zoro, dan juga Nami ingin melanjutkan perjalanan, mereka mengajak Usop untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami. Tanpa pikir panjang, Usop lalu menerima ajakan dari Luffy ini. Perayaan pun terjadi ketika Usop telah menjadi ahli penembak jitu di kapal bajak laut topi jerami. Dan perjalanan berlanjut menuju pulau selanjutnya. Oke nakama, sekian dulu untuk part kali ini dan nantikan untuk part berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe ya. Nami Swan.